Baik, selamat siang kepada Bapak dosen dan teman-teman. Kami di sini dari kelas sedang mengelola proyek berdasarkan materi kami. Perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ida Bugas Paramadi, absen 8, dan rekan saya Iputu Aditya Mahardika, absen 7. Next. Sub-bab yang akan kami bahas, yang pertama itu ada pentingnya manajemen proyek, yang kedua itu mengevaluasi alternatif proyek dan menghubungkan dengan perencanaan bisnis, yang ketiga itu mampu menentukan nilai bisnis dari sistem informasi, yang terakhir adalah mampu menganalisa resiko proyek, implementasi sistem informasi, dan pengelolaan resiko. Next. Yang pertama itu pentingnya manajemen proyek, akan dijelaskan oleh saya sendiri. Manajemen proyek adalah penerapan pengetahuan, kemampuan, alat, dan teknik untuk kegiatan proyek agar kebutuhan proyek terpenuhi. Proyek sendiri diartikan sebagai pekerjaan sementara untuk menghasilkan suatu produk, jasa, atau hasil yang unik. Sementara artinya pelaksanaannya memiliki awal dan akhir, sedangkan unik artinya proyek bukanlah pekerjaan rutin, melainkan pekerjaan spesifik yang didesain untuk mencapai tujuan tertentu. Tim proyek biasanya terdiri dari orang-orang yang berasal dari organisasi yang berbeda. Next. Adapun alasan pentingnya manajemen proyek, yaitu pertama membuat tujuan yang fokus dan jelas. Manajemen proyek memastikan adanya perencanaan yang matang untuk mencapai tujuan tertentu. Yaitu menciptakan jadwal dan perencanaan yang disepakati bersama dan realistis. Membuat jadwal membantu menghindari proyek tidak terhandle atau terlambat, serta adanya perencanaan yang harus dilaksanakan bagi semua yang terlibat dalam proyek. Next. Adapun alasan pentingnya proyek yang selanjutnya adalah memaksimalkan sumber daya yang ada. Manajemen proyek dapat melacak proyek dan manajemen risiko proyek sehingga memastikan semua sumber daya digunakan secara efektif dan efisien. Yang selanjutnya ada quality control. Manajemen proyek membantu mengidentifikasi, mengelola, dan menjaga kualitas. Yang selanjutnya ada manajemen risiko. Manajemen proyek penting untuk memastikan risiko proyek dapat terkelola dan termitigasi dengan baik untuk menghindari terjadinya masalah di kemudian hari. Next. Yang selanjutnya adalah tujuan manajemen proyek. Sebuah proyek adalah serangkaian rencana kegiatan terkait untuk mencapai tujuan bisnis yang spesifik. Proyek sistem informasi mencakup pengembangan sistem informasi baru, peningkatan sistem yang ada, atau peningkatan atau penggantian infrastruktur teknologi informasi perusahaan. Manajemen proyek mengacu pada penerapan pengetahuan, keterampilan, alat, dan teknik untuk mencapai target tertentu sesuai batasan anggaran dan waktu yang ditentukan. Next. Selanjutnya ada struktur manajemen untuk sistem informasi. Gambar tersebut menunjukkan unsur-unsur struktur manajemen untuk proyek sistem informasi di sebuah perusahaan besar. Ini membantu memastikan bahwa proyek yang paling penting diprioritaskan pada puncak struktur ini adalah kelompok perencanaan strategis perusahaan dan komite pengarah sistem informasi. Kelompok perencanaan strategis perusahaan bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana strategis perusahaan yang mungkin memerlukan pengembangan sistem baru. Next. Struktur manajemen untuk proyek sistem informasi tersebut yaitu menghubungkan proyek sistem dengan rencana bisnis untuk mengidentifikasi proyek sistem informasi yang akan memberikan nilai bisnis paling banyak. Yang selanjutnya ada persyaratan informasi dan indikator
kinerja utama. Untuk mengembangkan komponen sistem informasi yang efektif, organisasi harus memiliki pemahaman yang jelas mengenai kebutuhan informasi jangka panjang dan jangka pendeknya. Yang selanjutnya itu ada analisis portofolio. Setelah analisis strategis menentukan arah keseluruhan pengembangan sistem, analisis portofolio dapat digunakan untuk mengevaluasi proyek sistem alternatif. Yang selanjutnya itu ada model penilaian. Model penilaian berguna untuk memilih proyek di mana banyak kriteria harus dipertimbangkan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh saya. Dan di sini ada mampu menentukan nilai bisnis dari sistem informasi. Di mana yang pertama terdapat biaya dan manfaat sistem informasi, dan manfaat berwujud tangible benefit dapat diukur dan diberikan nilai uang. Dan yang kedua ada penganggaran model untuk sistem informasi, di mana model penganggaran modal atau capital budgeting adalah salah satu teknik mengukur nilai investasi dalam proyek investasi modal berjangka panjang. Dan yang ketiga, model penentuan harga opsi nyata, di mana model penentuan harga opsi nyata menggunakan konsep dari penilaian opsi yang dipinjam dari industri keuangan. Dan yang keempat ada batasan berbagai model keuangan, di mana fokus yang sifatnya tradisional pada aspek keuangan dan teknis dari suatu sistem informasi cenderung melihat pada dimensi sosial dan organisasional dalam sistem informasi tersebut yang dapat mempengaruhi biaya dan manfaat aktual dari investasi. Dan selanjutnya ada mampu menganalisa risiko proyek, implementasi sistem informasi, dan pengelolaan risiko. Dan yang pertama ada mengelola risiko proyek, dan bagian-bagiannya. Yang pertama dimensi risiko proyek, di mana sistem berbeda secara dramatis dalam ukuran mereka, ruang lingkup, tingkat kerumitan, serta komponen-komponen organisasi dan teknis. Dan selanjutnya ada manajemen perubahan dan konsep implementasi, di mana pengenalan atau perubahan dari sistem informasi memiliki dampak yang sangat kuat terhadap perilaku dan organisasi. Nah, selanjutnya ada konsep implementasi. Implementasi adalah semua aktivitas organisasional yang berhubungan dengan penggunaan manajemen dan rutinisasi dari seorang agen perubahan. Dan selanjutnya ada peran pengguna akhir, di mana implementasi sistem secara umum lebih baik jika keterlibatan penggunanya tinggi dan dukungan manajemennya juga tinggi. Dan yang terakhir ada dukungan dan komitmen. Apabila sebuah proyek sistem informasi mendapatkan dukungan dan komitmen manajemen pada berbagai tingkatan, ini akan cenderung dipahami positif atau baik oleh pengguna maupun oleh staf layanan informasi teknis. Dan yang kedua ada identitas risiko, di mana sebagai suatu rangkaian proses identifikasi risiko dimulai dengan memahami apa sebenarnya yang dimaksud sebagai risiko. Untuk mendapatkan mengidentifikasi risiko, setidaknya ada 4 metode. Yang pertama ada metode identifikasi risiko berdasarkan tujuan, dan yang kedua ada metode identifikasi risiko berdasarkan skenario, yang ketiga ada metode risiko berdasarkan taksonomi, dan yang terakhir ada metode common risk check. Baik, sekian presentasi dari kelompok 14. Mohon maaf apabila ada salah kata yang tidak berkenan di hati, kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih.